Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Sabtu sore, insya Allah video ini tayang hari Minggu ya. Iseng-iseng aja nih habis istirahat siang, gua mau bikin konten soal masalah berita yang gua dapat dari Twitter ya. Beberapa waktu, bukan beberapa waktu yang lalu sih, kemarin lebih tepatnya, atau tadi, gue juga lupa ya. Gabungan nih antara kemarin dan juga tadi, soal masalah Erik ten Hag. Erik ten Hag ini Ten Hag ya, bukan Ten Hag. Ten Hag itu yang dikabarkan semakin kuat kabar kalau peluangnya untuk menjadi manajer di Manchester United. Ini gue ambil dari United Faithfuls, ini dari Twitter ya. Dia diambil dari Mike Verwij. Ini kalau tidak salah nama Belanda ya, Mike Verwij. Ini mengatakan kalau peluang Erik ten Hag untuk bergabung ke Manchester United ini meningkat. Mike Verwij ini adalah tier 1 jurnalis tier 1, artinya yang ya mungkin level kepercayaannya yang bisa dipercayanya itu cukup tinggi dan sangat dekat dengan Ajax dan juga pemain-pemain Belanda atau ya sepak bola Belanda ya. Jadi dikabarkan ini sangat reliable dan ini akan terjadi, kurang lebih demikian ya. Lalu ini gue gabungkan juga ya dengan kabar dari Fabrizio Romano. Fabrizio Romano yang menurut gue termasuk juga tier 1 jurnalis karena banyak berita-beritanya ini bisa dipercaya ya. Kalau menurut gue nih, ringan amatiran. Nah, ini dia mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick di wawancara dengan Manchester United ya. Terkait dengan pertandingan Manchester United, soal masalah siapa manajer di Manchester United, apakah dia yang akan jadi permanent manager. Ralf Rangnick menjawab, saya tidak tahu. Saya di sini sampai dengan akhir musim dan ini sangat penting untuk meningkatkan para pemain. Kita punya 1 atau 2 meeting tentang head of scouting atau pemandu, tapi kita tidak begitu banyak berbicara, atau kita belum berbicara tentang manajer baru dengan cukup banyak. Jadi kalau dari kalimat yang terakhir ini gue berpikir sih sudah dibicarakan tapi belum banyak ya. Dan dikabarkan terakhir ini ya dari MUFC MPB, Mauricio Pochettino dikabarkan tidak bergabung dengan Manchester United karena Leonardo, sporting directornya PSG ini memperingatkan Manchester United kalau Pochettino ini tidak ada keinginan untuk meninggalkan Paris. Kabarnya cukup banyak, cukup riuh juga ya. Yang satu bilang ini begini, yang satu bilang begitu nih, bagaimana? Kalau menurut gua dengan amatiran ya, ini masih belum bisa dipastikan semuanya sih kalau menurut gua. Artinya dua kandidat yang paling kuat itu adalah Mauricio dan juga Erik ten Hag. Ini menurut gua sih seperti memang betul ya dua ini. Cuman apakah sudah mengkerucut ke salah satu? Kalau gua dengan amatiran sih sepertinya belum. Kenapa? Karena nomor satu keduanya masih terikat dengan klub masing-masing. Nomor 1, nomor 2, gua pikir juga mereka akan memutuskan tergantung apa yang terjadi dengan klub mereka masing-masing. Maksud gua begini, contoh Mauricio Pochettino. Kalau seandainya Mauricio Pochettino ya musim ini, let's say ini kita berandai-andai aja atau gua berandai-andai, Mauricio Pochettino bisa membawa Paris Saint-Germain menjuarai 2 kompetisi, Ligue 1 dan juga Liga Champion. Karena kalau di Liga di Piala Prancis kan sudah tersingkir. Ini kan pastinya juga akan menambah nilai atau value Mauricio Pochettino di Paris Saint-Germain itu sendiri kan. Jadi bukan tidak mungkin Paris Saint-Germain akan berusaha untuk memprotek dia. Memang betul Mbappe akan pergi, tapi mungkin dia akan mendapatkan penyerang baru. Contoh, bukan tidak mungkin dengan kekuatan uang yang dimiliki oleh Paris Saint-Germain mereka ngambil Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Mungkin ya, nih ringan amatiran ala gue, karena Harry Kane juga pingin main di Champions League ya kan. Sesuatu yang sangat sulit
diperoleh di Tottenham Hotspur, ataupun dia juga ingin supaya ya itu tadi paling tidak dalam karirnya dia sebagai pemain ngangkat trofi. Jadi kalau dia pindah ke Paris Saint-Germain, paling tidak peluang dia untuk menjadi juara Ligue 1 atau Liga Prancis ini kan besar. Bisa nambah dong ya kan, lumayan buat catatan pribadi, bisa angkat trofi, ini salah satu contohnya. Jadi masih tergantung. Belum lagi kabar yang mengaitkan antara Real Madrid ya kan, Carlo Ancelotti dengan Paris Saint-Germain. Maksud gue begini, kemarin kan ketika kalah tuh dikabarkan kalau presiden dari Real Madrid anggot-anggotan ya kan, agak kecewa, dan dikabarkan juga Pochettino menjadi calon untuk dijadikan manajer di sana. Ini kan juga mempengaruhi nih peta bursa siapa yang akan menjadi manajer di Manchester United. Ajax pun juga demikian, Mark Overmars yang sudah tidak lagi di klub ya kan. Erik ten Hag tentunya dalam membuat keputusan atau ya itu kan juga melihat siapa-siapa yang akan menggantikan Mark Overmars. Apakah pengganti Mark Overmars ini bisa diajak bekerja sama dengan dia, pun juga bagaimana nih Ajax memberikan support kepada Erik ten Hag dengan adanya ini dia nih kabar kalau dia diminati dengan Manchester United. Kalau Ajax let's say jadi juara Eredivisie, itu bagaimana nanti? Kalau Ajax tidak jadi juara Eredivisie, itu gimana nanti? Kalau Ajax bisa melaju sampai jauh di Champions League, itu nanti seperti apa? Hal-hal seperti ini kan akan berkaitan kalau menurut gua. Jadi dan ini juga dikonfirmasi dari Ralf Rangnick dengan mengatakan kalau ya memang belum ada pembicaraan yang cukup intensif terkait dengan manajer baru dari Manchester United. Ini tidak ada, dia belum mengatakan. Dikatakan sudah ada, tapi belum banyak, belum intensif. Artinya memang sudah dimulai pembicaraannya, tapi untuk menyimpulkan akan ngambil siapa, ini belum ada kan. Baik dari Ralf Rangnick maupun juga yang pihak yang terkait atau orang yang terkait dalam hal ini adalah John Murtough, apalagi sampai ke Glazer. Tentunya pasti kan keputusan siapa yang akan diangkat menjadi manajer dari Manchester United ini kan juga pastinya akan dengan keputusan atau paling tidak sepengetahuan dari owner, ini belum ada. Jadi menurut gua masih sangat simpang siur sekali, masih belum masih rumor-rumor saja lah, walaupun dikatakan ini tadi oleh jurnalis tier 1 yang dari Belanda tadi, ataupun juga Fabrizio Romano. Tapi kalau menurut gua sih sejauh ini Fabrizio Romano belum pernah nih mengatakan si ini nih berpeluang, si A berpeluang, masih belum ada begitu ya. Dia hanya menyampaikan saja kalau contoh Mauricio Pochettino musim lalu atau beberapa musim lalu ini selalu menjadi favorit dari manajemen. Ini kan terbukti ketika pada saat Jose Mourinho selesai, rencananya sebenarnya Pochettino, tapi ternyata itu tidak terrealisasi karena itu tadi ada Ole Gunnar Solskjaer dan lain-lain. Tapi apakah Mauricio Pochettino dipastikan sampai sekarang masih jadi favorit? Itu kan juga masih tanda tanya. Dan apakah kalau seandainya dia favorit, maka dipastikan dia akan menjadi manajer dari Manchester United? Ini kan juga belum bisa. Kenapa? Itu tadi gue balikin lagi seperti yang gue bilang di awal, masih sangat complicated. Ini juga tergantung apa yang terjadi di Paris Saint-Germain. Besar sekali ini akan terkait dengan apa yang terjadi di Paris Saint-Germain. Jadi mengenai kabar, sekali lagi ya, kalau menurut gue, dalam gue menyikapi kabar ini opini gue sekali lagi, kalau chance atau peluang Erik ten Hag ini meningkat untuk menjadi manajer di Manchester United, ya menurut gue sih tidak, masih 50-50 semuanya. Kalau seandainya kandidat yang gue bilang, kandidat keduanya ada dua kandidat yang sekarang sangat hangat ya, ada Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino, peluangnya bagaimana ya, gue bilang 50-50. Tapi as a whole, secara keseluruhan maksud gue, ya masih ada Luis Enrique, masih ada Carlo Ancelotti yang disebutkan, masih juga ada Ralf Rangnick. Walaupun kalau menurut gue sekarang dari apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick ya di beberapa wawancara, terutama wawancara terakhir ini, kalau gue dengan amatiran sih sepertinya Ralf Rangnick memang betul akan selesai di musim panas ini. Artinya dia akan naik sebagai konsultan untuk memperbaiki klub dari sisi yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar taktik strategi di atas lapangan. Kalau gue sih sampai detik ini, saat ini gue melihatnya seperti itu untuk posisi Ralf Rangnick. Artinya apa? Yaitu tadi dua kandidat dengan
peluang paling besar Erik ten Hag dan Pochettino, lalu disusul juga dengan itu tadi mungkin Carlo Ancelotti, mungkin juga Luis Enrique, dan gua nggak tahu apakah ada nama lain, tapi sepertinya sih tidak ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak pilihannya, karena semakin banyak pilihannya akan semakin rancu pula kan nanti. Waduh, bingung juga nih. Kurang lebih demikian sih kabar tentang peluang dari Erik ten Hag yang dikabarkan oleh siapa nih, Mike Verwij, ini dikabarkan meningkat ya peluangnya untuk menjadi manajer dari Manchester United. Gue udah sampaikan opini gue tadi. Kalau teman-teman ada opini lain tentang berita ini, bisa drop di kolom komen. Kalau memang setuju dengan pendapat gue, drop juga. Tapi kalau punya pendapat lain, nggak apa-apa, drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.